Santri semakin jaya. Muhammad Hasyim Mahfud, Santri Pejuang Kemerdekaan NKRI 1929-1944. Sebagai santri yang juga putra kiai, masyarakat biasa memanggil dengan sebutan Gus Hasyim. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hasyim, putra dari pasangan Mbah Mahfud Salam Kajen dan Nyai Badiah. Muhammad Hasyim lahir di Kajen pada tahun 1929 Masehi dan wafat pada tahun 1944 Masehi. Beliau adalah anak pertama dari 6 bersaudara, yaitu 1. Muhammad Hasyim, 2. Hajah Muzayyanah, 3. Kiai Haji M.A. Sahil Mahfud, 4. Hajah Salmah, 5. Hajah Fadilah, dan 6. Hajah Khotijah. Sebagai seorang anak muda yang hidup di masa perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Gus Hasyim mewarisi jiwa perjuangan dari ayahanda beliau, yaitu Kiai Haji Mahfud Salam, seorang pejuang yang gigih melawan penjajahan Belanda yang akhirnya wafat di penjara Ambarawa pada tanggal 17 Februari tahun 1945 dan dimakamkan di komplek pemakaman penjara Belanda di Ambarawa. Sepeninggal ayahandanya, selanjutnya beliau bersama saudara-saudaranya yang lain diasuh oleh paman beliau, yaitu Kiai Haji Abdullah Zain Salam Kajen. Santri muda Gus Hasyim memiliki karakter yang keras dan tegas dalam memegang prinsip kehidupannya, hingga memilih terjun di medan laga dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap ketegasan dalam perjuangan inilah yang menginspirasi para santri untuk ikut terjun dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Menyambut seruan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Rois Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Dengan diikuti beberapa santri Kajen yang lainnya, diantaranya adalah Kiai Abdullah Said, Kiai Mas Hadi, Kiai Naim Ihsan, dan lain-lainnya. Beliau malang melintang dalam peperangan melawan agresi Belanda pertama dan agresi Belanda kedua. Beliau berjuang dalam barisan Hizbullah, bahu-membahu dengan Tentara Nasional Indonesia, melakukan penyergapan dan perampasan senjata dari tentara Belanda, kemudian menyimpannya di komplek pemakaman Kajen, serta mendistribusikannya kepada pejuang-pejuang yang lain, hingga beliau terkenal di kalangan pejuang dengan kemampuan mengoperasikan senjata-senjata rampasan dari tentara Belanda. Kepiawaian beliau dalam melancarkan serangan mendadak di jalur patroli agresor Belanda dan keahliannya dalam mengoperasikan senjata rampasan inilah yang menjadikannya sasaran dan target operasi Belanda. Keberadaan beliau selalu dimata-matai, oleh karenanya beliau tidak pernah menetap di satu tempat lebih dari 1 malam. Beliau selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga akhirnya di penghujung tahun 1949 di satu suro di wilayah Sukolilo Pati,
beliau selesai jamaah sholat asar mengimami 2 santri yaitu Abdul Manan dan Soleh serta seorang anggota tentara bernama Harun, terjadilah penyergapan oleh patroli Belanda. Gus Hasim ditangkap saat berdoa sesudah sholat asar. Beberapa kali tembakan diarahkan kepada beliau tetapi tidak mempan dan akhirnya diberondong dengan senjata otomatis hingga akhirnya gugur sebagai seorang syahid dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 20 tahun. Sementara para pengikut beliau berhasil lolos dan menyampaikan kabar penangkapan dan kematian beliau ke Kajen. Jasad beliau pada awalnya dimakamkan di Sukolilo. Setelah beberapa tahun kemudian, atas izin keluarga akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Pati dengan nomor makam 95 atas nama Hasim. Dan pada saat dipindahkan, jasad beliau masih dalam keadaan utuh. Semoga keikhlasan dan perjuangan dan pengorbanan beliau demi mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa dapat kita kenang, dan khususnya bagi para santri, semoga beliau senantiasa menjadi inspirasi dan menjadi tauladan dan simbol kecintaan santri pada negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radita, anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya muqwiya kulli dha'if, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya mu'ammina kulli khaif. Yassir lana kulla asir, fataysiru Allahumma inna nakhafu minka, wa nakhafu mimman yakhafu minka, wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka, najjina wa najjina wa ahlana la jam'an nahbadu ulama wal muslimin wal muslimat fi Indonesia ya Allah, mimman la yakhafu minka, waj'alna wa iyyahum min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin wa min awliya'i syakirin. Allahumma arham waghfir syuhada'ana wa masyayikh lana subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka